ketegangan geopolitik di Timur Tengah melonjak ke level paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat mengisyaratkan pengerahan kekuatan militer secara penuh setelah muncul laporan luas mengenai pembunuhan pengunjuk rasa oleh aparat keamanan Iran. Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan runtuhnya perundingan nuklir antara Washington dan Teheran yang selama ini menjadi satu-satunya jalur diplomatik untuk mencegah eskalasi terbuka. Dalam kurun waktu kurang dari 12 jam terakhir, pergerakan besar-besaran aset militer Amerika Serikat terpantau menuju kawasan Timur Tengah dan Eropa Selatan. Armada tersebut mencakup pesawat perang elektronik, pesawat pendeteksi radiasi, pesawat tanker pengisian bahan bakar udara, hingga pesawat angkut strategis. Seluruh pergerakan ini dinilai bukan bersifat simbolis, melainkan bagian dari postur tempur nyata yang menunjukkan kesiapan menghadapi konflik skala besar. Pemerintah Iran secara resmi menyatakan penolakan terhadap kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat. Penolakan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Washington. Di tengah meningkatnya tekanan militer, laporan dari dalam Iran menyebutkan bahwa pemerintah mulai mengubah stasiun metro, terowongan, dan fasilitas bawah tanah menjadi bunker perlindungan sipil, sebuah langkah yang menandakan kesiapan menghadapi serangan langsung. Tekanan internasional terhadap rezim Teheran juga semakin menguat. Kanselir Jerman secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahan yang hanya dapat mempertahankan kekuasaan melalui teror dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri telah kehilangan legitimasi. Meine Überzeugung bleibt. And my conviction remains, a regime that can only maintain its power. Pernyataan ini merujuk pada laporan kredibel tentang puluhan ribu korban jiwa dalam demonstrasi anti-rezim yang meletus di berbagai kota Iran. Dari sisi militer, sumber pertahanan melaporkan 6 pesawat EA-18G Growler milik Angkatan Laut AS bergerak menuju pangkalan bis Spanyol, didampingi 4 pesawat tanker. Pesawat Growler, dikenal sebagai tulang punggung perang elektronik Amerika, dirancang khusus untuk melumpuhkan radar musuh, membutakan sistem pertahanan udara, serta membuka jalan bagi serangan udara lanjutan. Selain itu, sebuah pesawat pendeteksi radiasi dilaporkan bergerak menuju kawasan Eropa, menimbulkan spekulasi luas mengenai kesiapan menghadapi skenario ekstrim, termasuk kemungkinan eskalasi nuklir. Pesawat angkut strategis C-17 juga terlihat mengangkut peralatan militer berat, yang oleh analis diduga mencakup jet tempur siluman F-35 dan sistem persenjataan pendukung lainnya. Pusat kekuatan pengerahan ini berada pada kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal induk tersebut beroperasi bersama kapal perusak, kapal pendukung, serta puluhan jet tempur, dan diketahui telah mematikan transponder pelacakan publik. Langkah ini biasanya hanya dilakukan ketika kapal induk memasuki wilayah yang dianggap berisiko tinggi dan berada dalam ancaman langsung. Militer Amerika menegaskan bahwa langkah ini bukan operasi rutin. Kapal induk hanya beroperasi dalam mode senyap ketika ancaman nyata terdeteksi. Meski Iran mengklaim mampu melacak posisi kapal induk dengan drone pengintai, keputusan untuk menonaktifkan transponder dinilai sebagai sinyal kesiapan tempur penuh. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menjelaskan bahwa sekitar 30 hingga 40 ribu tentara Amerika yang ditempatkan di 8 hingga 9 pangkalan di Timur Tengah berada dalam jangkauan langsung ribuan drone satu arah dan rudal balistik Iran. Ia menegaskan bahwa pengerahan kekuatan ini merupakan langkah defensif yang diperlukan, termasuk opsi serangan pendahuluan bila terdapat indikasi ancaman terhadap personel Amerika dan sekutu. Amerika Serikat sebelumnya mengajukan 3 tuntutan utama kepada Iran. Pertama, penghentian permanen seluruh aktivitas pengayaan nuklir. Kedua, pembatasan jumlah serta jangkauan rudal balistik Iran. Ketiga, penghentian dukungan terhadap kelompok proksi bersenjata seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Iran menolak seluruh tuntutan tersebut tanpa kompromi. Pemerintah Iran menyatakan tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman militer. Menteri Luar Negeri Iran mengonfirmasi adanya komunikasi dengan sejumlah mediator internasional, namun menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan untuk kembali ke meja perundingan selama tekanan militer terus berlanjut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan peringatan terbuka dengan nada keras.
Ia menyebut armada yang dikerahkan bergerak dengan kecepatan, kekuatan, dan tujuan yang jelas. Trump juga mengingatkan bahwa serangan lanjutan, jika terjadi, akan jauh lebih menghancurkan dibanding operasi militer sebelumnya terhadap Iran. Pengamat pertahanan menyebut Washington memiliki 3 opsi strategis. Pertama, menghantam fasilitas nuklir Iran. Kedua, menargetkan kepemimpinan rezim. Ketiga, menghancurkan infrastruktur IRGC serta depot senjata. Namun, setiap opsi membawa risiko pembalasan besar-besaran yang dapat menyeret kawasan ke dalam perang regional. Peringatan keras datang dari pejabat senior Iran. Mereka menegaskan bahwa serangan terbatas adalah ilusi, dan setiap tindakan militer Amerika dari arah manapun akan dianggap sebagai awal perang total. Iran mengancam respons segera, menyeluruh, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi semakin rumit secara diplomatik. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab secara terbuka menolak penggunaan wilayah udara mereka untuk operasi militer AS terhadap Iran. Penolakan ini menjadi presiden baru karena negara-negara Teluk sebelumnya cenderung diam atau memberikan dukungan tersirat. Turki sebagai anggota NATO juga menyampaikan penolakan terbuka terhadap rencana serangan ke Iran. Menteri Luar Negeri Turki menilai pendekatan tekanan militer menyeluruh justru berpotensi memperburuk konflik dan menutup peluang diplomasi. Iran turut mengisyaratkan ancaman ekonomi global. Pemerintah Teheran memberi sinyal akan menutup Selat Hormuz jika perang pecah. Jalur ini merupakan titik vital perdagangan energi dunia, dengan sekitar 20% pasokan minyak global melintas setiap hari. Di dalam negeri, rezim Iran mulai mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan perang terbuka. Pemerintah kota Teheran mengumumkan stasiun metro dan area parkir bawah tanah akan difungsikan sebagai bunker darurat, sementara warga diminta menyiapkan rute evakuasi. Pemimpin tertinggi Iran dilaporkan melakukan ziarah ke kota suci Qom, sebuah langkah simbolik yang sering dikaitkan dengan keputusan strategis besar. Kunjungan ini menjadi sorotan luas di tengah situasi nasional yang kian genting. Setelah hampir 3 pekan pemadaman total, akses internet di Iran mulai dibuka secara terbatas. Rekaman kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa yang sebelumnya tidak dapat disebarkan kini mulai bermunculan, memperlihatkan skala penindasan yang lebih luas dari perkiraan awal. Kesaksian tenaga medis di Iran mengungkap kondisi mencekam di rumah sakit. Aparat keamanan dilaporkan mengambil alih fasilitas kesehatan, memprioritaskan pasukan keamanan yang terluka, dan menyingkirkan pasien sipil yang diduga terlibat demonstrasi. Sejumlah dokter dan tenaga medis ditangkap karena membantu korban demonstrasi. Organisasi hak asasi manusia melaporkan beberapa di antaranya menghadapi ancaman hukuman berat, termasuk hukuman mati. Dengan eskalasi militer, krisis kemanusiaan, dan ancaman ekonomi global yang saling terkait, dunia kini berada di titik kritis. Setiap keputusan dalam beberapa hari ke depan berpotensi menentukan apakah konflik ini akan berhenti pada tekanan diplomatik atau berubah menjadi perang regional dengan dampak global. Di saat dunia gemetar oleh ancaman perang dan bangsa-bangsa mengukur kekuatannya, firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah tidak pernah netral terhadap kejahatan yang terorganisir. Diam di hadapan penindasan bukanlah kebajikan rohani, melainkan kelalaian moral. Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa Ia menilai bangsa-bangsa bukan dari retorika damai mereka, tetapi dari bagaimana mereka memperlakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan menegakkan tahtanya untuk penghakiman. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur 9 ayat 8 dan 9. Dalam sejarah Alkitab, Allah berulang kali memakai kekuatan duniawi untuk menghentikan kekerasan yang lebih besar. Bukan karena bangsa itu suci, melainkan karena kejahatan telah mencapai batas kesabaran Allah. Apabila kejahatan telah genap,
maka penghakiman tidak akan ditunda. Bandingkan prinsip dalam Kejadian 15 ayat 16. Ketika sebuah rezim menumpahkan darah rakyatnya sendiri, memenjarakan kebenaran, dan menjadikan ketakutan sebagai alat pemerintahan, maka Tuhan tidak menutup mata. Ia membangkitkan penahan agar kejahatan tidak merajalela tanpa batas. Tuhan membatalkan rancangan bangsa-bangsa, menggagalkan rencana suku-suku bangsa. Mazmur 33 ayat 10. Dalam terang ini, kekuatan Amerika, jika digunakan untuk membatasi kebiadaban dan mencegah kehancuran yang lebih luas, dapat dipahami sebagai alat penahan, bukan hakim terakhir, karena hak menghakimi tetap milik Tuhan. Namun firman Tuhan juga memberi peringatan keras. Setiap bangsa yang memegang kekuatan harus sadar bahwa mereka sendiri berada di bawah penghakiman Allah. Kekuasaan diberikan kepadamu dari atas, sebab itu engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Bandingkan prinsip Yohanes 19 ayat 11. Karena itu, doa kita bukan agar perang dipermuliakan, melainkan agar kejahatan dihentikan, darah tidak ditumpahkan lebih jauh, dan kebenaran tidak dibungkam oleh teror. Sebab Tuhan adalah Allah keadilan. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Pada akhirnya, bukan misil, armada, atau kekuatan manusia yang menentukan arah sejarah. Tuhanlah yang menimbang bangsa-bangsa, dan hanya mereka yang berjalan dalam kebenaran yang akan bertahan di hadapannya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik, jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini
membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.